Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nanda Soliha? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang menentukan nilai rata-rata dari sebuah data, atau nama lainnya adalah mean. Bagaimana sih cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan menentukan rata-rata? Silahkan disimak video penjelasannya ya. Yuk kita buka dulu pelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembahasan yang pertama menentukan rata-rata dari daftar. Berikut adalah data usia 10 siswa dalam kelas 6. Ini dalam tahun. Ada 11, 11, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 13, 13. Bagaimana cara menentukan usia rata-rata dari data tersebut? Nah, menentukan rata-rata berarti kita tinggal menjumlahkan seluruh angka ini. Yuk kita tulis bareng-bareng ya. Rata-rata sama dengan 11 nih, ditambah 11 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 11. Nah, saat kalian menambahkan atau menjumlahkan jangan sampai ada data yang tertinggal. Misalkan, oh ternyata di sini 12 ada 3 kali, tapi kalian menuliskan di sini hanya 2 kali. Nah, hati-hati ya, jangan sampai ada yang tertinggal seperti itu. Kalau sudah kita tambahkan semua, kita dibagi dengan banyak data. Kita hitung ada berapa sih datanya? Di sini sudah disebutkan datanya ada 10, usia 10 siswa. Berarti kita bagi dengan 10. Seluruh data yang di atas ini ketika dijumlahkan didapat hasilnya 119 dibagi 10. Jadi hasil akhirnya 11,9. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya, menentukan rata-rata dari tabel. Perhatikan tabel berikut. Ini ada tabel data banyak siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ini bisa dilihat banyak siswanya beragam ya. Siswa kelas 1 ada 30, siswa kelas 2 ada 32 siswa, di kelas 3 ada 31 siswa, di kelas 4 ada 31 siswa, di kelas 5 ada 32 siswa, dan di kelas 6 ada 30 siswa. Pertanyaannya, tentukan rata-rata banyak siswa setiap kelasnya. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita akan menjumlahkan seluruh data yang ada di sini nih. Kita jumlahkan semua. Kita hitung bareng-bareng ya. Rata-rata 30, kita tambah 32, kita tambah 31, kita tambah 31, kita tambah 32, kita tambah 30. Dibagi dengan banyak data. Banyak data lihat di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 data di tabel ini. Kita bagi 6. Setelah dijumlahkan yang di atas ini, ingat seperti tadi kata kuncinya jangan sampai ada yang tertinggal. Setelah dijumlahkan didapat hasilnya 186. Kita bagi dengan 6. 186 dibagi 6 hasilnya 186 dibagi 6 hasilnya adalah 31. Jadi rata-rata banyak siswa di setiap kelas adalah 31. Oke, Anda Soliha, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, menentukan rata-rata dari diagram batang. Perhatikan diagram batang berikut. Ini ada data nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, ini ya, ada diagram batangnya yang bisa kita perhatikan sama-sama. Pertanyaannya, tentukan nilai rata-rata ulangan matematika kelas 6. Bagaimana cara kita menentukannya?
Yang pertama kita harus menghitung dulu. Ada berapa banyak data di tabel ini? Kita hitung bareng-bareng ya. Banyak data. Kita lihat, yang mendapat nilai 5 ini ada 9 orang. Yang mendapat nilai 6 ini ada 7 orang. Yang mendapat nilai 7 ini ada 10 orang. Yang mendapat nilai 8 ini ada 5 orang. Yang mendapat nilai 9 ini ada 4 orang. Dan yang mendapat nilai 10 ini hanya 1 orang. Jadi banyak datanya adalah 36. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah data. Jumlah data kita buka kurung 5, kita hitung ya. Yang mendapat nilai 5 itu ada 9 orang. Jadi 5 dikali 9, tutup kurung, ditambah 6. Yang mendapat nilai 6 itu ada 7 orang. Nah, sekarang kita tambah lagi. Yang mendapat nilai 7 ini ada 10 orang. Berarti 7 dikali 10. Ditambah yang mendapat nilai 8 ini ada 5 orang. Kurung 8 dikali 5 ditambah yang mendapat nilai 9 ini ada 4 orang. 9 dikali 4 ditambah yang mendapat nilai 10 itu hanya 1 orang. 10 dikali 1. Nah, setelah dihitung semuanya, 5 kali 9 45, 6 dikali 7 42, 7 kali 10 70, 8 kali 5 40, 9 kali 4 36, 10 kali 1 10, maka didapat hasilnya 243. Nah, rata-ratanya dibagi dengan banyak siswa. Ini tadi ya, 36. Didapat hasilnya 6,75. Jadi, rata-rata nilai ulangan matematika kelas 6 adalah 6,75. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, menentukan rata-rata dari diagram garis. Perhatikan diagram garis berikut. Ini ada diagram garis untuk data penjualan mangga di toko buah segar. Nah, pertanyaannya, tentukan rata-rata banyak penjualan mangga setiap jamnya. Yang harus kita lakukan pertama adalah menentukan banyak data. Ada berapa sih data di diagram garis ini? Tulis dulu ya. Banyak data. Kita perhatikan. Di jam 12 ini penjualannya ada 15 buah mangga. Jam 13.00 penjualannya ada 20 mangga. Sampai ke jam 16.00. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti diagram garis ini adalah data penjualan selama 5 jam di toko buah segar. Berarti banyak datanya adalah 5. Selanjutnya kita hitung jumlah data. Di jam 12 ada 15 buah mangga yang terjual. Kita tulis 15. Ditambah jam 13.00 ada 20 mangga yang terjual. Ditambah di jam 14.00 ada 20 mangga yang terjual. Di jam 15.00 ada 30 mangga yang terjual. Dan di jam 16.00 ada 25 mangga yang terjual. Jadi total mangga yang terjual adalah 110 mangga. Bagaimana menghitung rata-ratanya? Rata-rata jumlah data
dibagi banyak data. 110 dibagi 5 sama dengan 22. Jadi setiap jamnya rata-rata sudah terjual 22 mangga di toko buah segar. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, menentukan rata-rata dari diagram gambar. Untuk diagram gambarnya, ini akan Bunda tampilkan di video. Nah, sekarang kita akan menuliskan perwakilan dari ikan-ikan yang ada di gambar tersebut. Ya, ini minggu ke, dan ini jumlah ikan. Ada minggu ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Perhatikan jumlah ikannya ya. Ikan yang besar itu mewakili 10 kg, dan ikan yang kecil itu mewakili 5 kg. Nah, untuk di minggu yang pertama, ini ada 6 ikan yang besar, berarti dia 60 kg. Untuk minggu kedua, ini ada 8 ikan yang besar dan 1 ikan yang kecil. 8 ikan yang besar berarti 80 kg dan 1 ikan yang kecil 5 kg, berarti ada 85 kg. Lalu minggu ketiga, ini ada 7 ikan yang besar berarti 70 kg dan 1 ikan yang kecil berarti 5 kg, jadinya 75 kg. Dan di minggu yang keempat ini ada 5 ikan besar, berarti ada 50 kg. Ingat ya, tadi ikan yang besar itu mewakili 10 kg dan ikan yang kecil mewakili 5 kg. Nah, sekarang kita tentukan dulu berapa banyak data dari tabel atau dari diagram gambar yang ada di video ini. Banyak datanya. Ini ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan minggu 4. Berarti banyak datanya ada 4. Lalu kita hitung jumlah data. Ini kita tambah semua ya. 60 ditambah 85 ditambah 75 ditambah 50. Didapat hasilnya 270. Nah, sekarang baru kita hitung rata-ratanya. Ingat rumus rata-rata tadi, jumlah data dibagi banyak data. Jadi 270 dibagi 4. Didapatlah hasilnya 67,5. Jadi rata-rata setiap minggu penjualan ikan mas tersebut adalah 67,5 kg. Alhamdulillah, sudah selesai pembahasan kita hari ini. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat dan bisa memudahkan kalian untuk persiapan nanti saat ujian. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.